Selamat datang kembali di pembahasan sumber Anda. Kali ini kita mau gali lebih dalam bab 35 yang Anda bagikan. Judulnya menarik nih, kendalikan antusiasme Anda. Fokusnya ke konsep winner's curse, kutukan pemenang. Pernah nggak sih Anda menang sesuatu, mungkin lelang atau tender gitu, terus rasanya seneng banget? Nah, sumber ini kayaknya ngasih alasan buat kita, ngerem sedikit euforia itu. Oke, mari kita bedah bareng-bareng ya. Apa sih sebenarnya kutukan ini? Kok bisa terjadi? Dan relevansinya gimana di luar lelang biasa? Siap. Sumber Anda ini mulai dengan cerita klasik ya, dari Texas tahun 50-an. Bayangin, ada lelang hak pengeboran minyak. 10 perusahaan ikutan. Masing-masing punya perkiraan nilai sendirilah ya, antara katakanlah 10 juta sampai 100 juta dolar. Akhirnya, satu perusahaan menang. Tawaran tertinggi, pastinya, sampahnya dibuka, rame-rame pesta. Iya, tapi justru di situ ironinya. Itu inti dari winner's curse tadi. Analisis industri setelahnya itu nunjukin perusahaan yang sering banget menang lelang kayak gitu, ternyata secara sistematis itu bayarnya kemahalan. Bertahun-tahun kemudian nggak sedikit yang bangkrut. Jadi mereka itu sebenarnya merayakan kemenangan Pyrrhic, kemenangan yang ongkosnya terlalu mahal. Wah, jadi bukan sekedar menang tender ya, tapi ada potensi jebakan gitu ya di baliknya. Terus, apa dong yang bikin si pemenang ini malah jadi, bisa dibilang, pecundang jangka panjang? Nah, ini yang menarik. Kenapa bisa begitu? Sumbernya menjelaskan, dalam lelang gimana informasinya nggak sempurna, ya kan? Terus tiap penawar punya estimasi nilai beda-beda, kayak kasus Texas tadi, 10-100 juta dolar, nilai aset yang sebenarnya itu, kemungkinan besar ada di tengah-tengah rentang tadi. Tawaran tertinggi, yang akhirnya menang lelang, itu hampir pasti datang dari penawar yang estimasinya paling optimis, paling tinggi. Nah, kecuali dia punya info rahasia yang orang lain nggak punya. Dan di Texas itu nggak terjadi ya, kemungkinan besar estimasi dia itu ketinggian. Jadi secara statistik nih, pemenang itu cenderung jadi pihak yang paling salah dalam menilai. Salahnya ke arah terlalu optimis. Dan ya akhirnya bayar lebih dari nilai intrinsik asetnya. Gitu. Oke. Cukup mengejutkan ya. Jadi semangat pengen menang itu bisa bikin kita kurang rasional menilai. Dan pelajaran dari Texas ini, kayak yang ditekankan sumber Anda, bukan cuma cerita lama ya. Ini relevan banget buat situasi modern yang mungkin Anda hadapi juga. Coba deh bayangin lelang online di eBay. Kadang kita suka kebawa suasana kan, nawar barang yang mungkin nggak penting-penting amat, atau penawaran kata kunci di Google AdWords. Perusahaan bisa habis banyak budget buat posisi teratas. Belum lagi lelang frekuensi seluler pemerintah yang triliunan itu. Itu kan bisa bikin perusahaan telekomunikasi goyah kalau nawarnya ketinggian. Betul sekali. Dan ini nggak cuma di situ. Kayak penyewaan ruang komersial di bandara misalnya, itu sering pakai format lelang juga. Terus proses tender pemasok, kayak contoh Walmart cari pemasok deterjen. Itu kan intinya lelang terbalik. Risiko winner's curse ini ada di mana-mana. Nah, pertanyaannya buat Anda, kira-kira di mana Anda nemuin dinamika mirip gini? Mungkin di keputusan bisnis Anda, atau bahkan personal. Wah, iya juga ya. Ini jadi ngebuka mata banget gimana euforia kompetisi itu bisa mengaburkan penilaian kita. Kita terlalu fokus pengen menang saat itu, sampai lupa ngitung potensi ruginya nanti. Tepat. Dan konsep bayar kemahalan ini ya nggak melulu soal uang loh. Bisa juga waktu, energi, fokus kita, atau sumber daya lain yang kita keluarin berlebihan cuma karena dorongan pengen ngalahin pesaing, pengen jadi pemenang. Padahal kalau dipikir lagi, harga kemenangannya itu mungkin nggak sepadan sama pengorbanannya. Semangat kompetisi itu sendiri, itu bisa jadi bias kognitif yang kuat banget. Jadi, pas banget ya sama judul babnya, kendalikan antusiasme Anda. Terus gimana dong caranya biar kita nggak kejebak? Sumber ini ngasih solusi praktis nih, ngutip nasihatnya Warren Buffett. Nasihat pertamanya sih terus terang aja ya, jangan ikut lelang. Tapi kan ya nggak selalu bisa gitu ya. Kalau memang harus ikut situasi kompetitif yang mirip lelang, ada strategi kedua. Nah, strategi kedua ini butuh disiplin. Pertama, tentukan dulu harga atau batas maksimal absolut yang Anda mau bayar atau korbankan. Tentukan sebelum kompetisi mulai. Riset dulu nilai seobjektif mungkin. Kedua, ini kuncinya buat ngelawan winner's curse, kurangi batas maksimum tadi sekitar katakanlah 20%. Angka yang udah dikurangi inilah batas akhir Anda yang sesungguhnya. Oh, dikurangi 20% ya? Kenapa harus 20%? Ada angka saktinya gitu? Bukan angka sakti sih, lebih ke kayak
Margin of safety atau batas aman gitu ya, buat ngimbangin bias optimisme yang sering muncul di lelang dan juga kemungkinan info kita nggak lengkap. Ini cara sistematis buat ngakuin aja kalau estimasi awal kita tuh mungkin ketinggian karena semangat atau tekanan kompetisi. Nah, kalau udah dapat angka final ini, tulis. Dan yang paling penting, patuhi. Jangan pernah lewat dari angka itu, sepanas apapun persaingannya nanti. Disiplin itu kuncinya. Menarik, menarik. Jadi kita tentukan batas, terus kita kasih bantalan juga buat bias kita sendiri ya. Betul. Nah, pembahasan kita soal winner's curse di konteks finansial ini sebenarnya mancing satu pertanyaan reflektif yang lebih luas buat Anda renungkan nanti. Kalau kutukan ini nyata banget di lelang uang, di mana lagi ya dalam hidup kita mungkin tanpa sadar ikut lelang serupa. Yang taruhannya bukan cuma materi. Coba deh pikirin persaingan ketat dapetin kerjaan impian. Atau lomba ngejar status sosial tertentu. Atau bahkan dinamika dalam hubungan. Mungkinkah kita kadang terlalu fokus pengen menang, pengen dapat posisi itu, status itu, menang argumen, sampai-sampai kita nggak sadar bayar kemahalan dalam bentuk lain. Misalnya stres, kebahagiaan, waktu sama keluarga, atau nilai-nilai penting lain. Di mana lagi antusiasme kita perlu dikendalikan. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan menarik ya setelah diskusi kita ini.